Perkenalkan, nama saya Abinda Gaisani Rocky dari kelas 11 TPTL SMK Negeri 2 Cilacap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai generator. Apa itu generator? Generator adalah suatu mesin listrik yang berfungsi mengubah energi mekanik menjadi energi listrik melalui proses induksi elektromagnetik. Energi mekanik untuk memutar generator dapat berasal dari berbagai sumber seperti turbin air, turbin uap, turbin gas, mesin diesel, motor bensin, atau tenaga angin. Prinsip kerja generator. Generator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yang yaitu proses menghasilkan tegangan listrik ketika konduktor atau kumparan dipotong oleh badan magnet yang berubah atau ketika magnet bergerak terhadap konduktor. Prinsip ini ditemukan oleh Michael Faraday 1831 dan menjadi dasar semua generator modern. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu dasar teori hukum induksi Faraday. Hukum Faraday menyatakan jika terjadi perubahan fluks magnetik pada suatu kumparan, maka akan timbul gaya gerak listrik yang disebut GGL atau tegangan pada kumparan tersebut. Fluks magnet berubah ketika magnet bergerak, kumparan bergerak, badan magnet berubah arah, jarak antar magnet dan kumparan berubah. Jadi untuk menghasilkan listrik harus ada perubahan medan magnet. Yang kedua, bagian utama yang membuat prinsip ini bekerja. Yang pertama ada rotor. Rotor itu seperti ini. Rotor menghasilkan medan magnet bisa berubah magnet permanen atau elektromagnet dengan siklus eksitasi. Rotor berputar sangat cepat, menciptakan perubahan medan magnet. Yang kedua ada stator seperti ini. Bagian diam. Jadi stator ini akan diam, sedangkan rotor ini akan berputar di dalam stator sini. Berisi kumparan kawat tembaga. Disinilah listrik diinduksikan. Proses kerja generator. Langkah pertama, rotor berputar. Rotor diputar oleh berbagai sumber energi. Putaran ini disebut energi mekanik. Yang kedua, medan magnet bergerak. Saat rotor berputar, kutub utara dan selatan magnet ikut berputar. Medan magnet berubah-ubah di sekitar stator. Perubahan medan magnet sama dengan perubahan flux magnetik. Langkah ketiga, medan magnet memotong kumparan. Medan magnet yang bergerak akan memotong kumparan pada stator. Perpotongan magnet menyebabkan elektron dalam kawat bergerak, menghasilkan arus listrik. Inilah yang disebut GGL induksi. Langkah keempat, terbentuk tegangan listrik. Dasarnya tegangan dipengaruhi oleh kecepatan putaran rotor, jumlah linitan kumparan, kuat medan magnet, sudut potong magnet terhadap kumparan. Semakin cepat rotor, semakin besar tegangannya. Langkah kelima, arus listrik dialirkan ke beban. Tegangan dari stator disalurkan ke rumah, ke sekolah, ke pabrik, ke elektronik maupun panel distribusi listrik. Keempat, prinsip kerja generator AC vs DC. Yang pertama, generator AC menghasilkan arus bolak-balik atau AC. Medan magnet berputar, stator diam menggunakan slip ring. Gelombang listriknya sinusoidal. Yang kedua ada generator DC menghasilkan arus searah atau DC menggunakan komutator split ring untuk meratakan arus. Prinsip induksinya sama, tetapi harus diarahkan ke komutator. Kelima ada faktor yang menentukan kerja generator. Yang pertama ada kecepatan putaran rotor atau RPM, kekuatan medan magnet rotor, jumlah linitan kumparan stator, jenis material inti atau stator core, frekuensi putaran rotor 50 Hz dan atau 60 Hz. Bagian-bagian generator. Rotor bagian bergerak seperti ini, menghasilkan medan magnet atau menggunakan magnet permanen atau elektromagnet. Berputar karena digerakkan turbin atau mesin. Yang kedua ada stator bagian diam seperti ini. Di dalamnya berisi kumparan atau kawat tembaga. Tempat terjadinya induksi listrik. Yang kelima, yang ketiga ada slip ring atau komutator. Menghubungkan arus dari rotor keluar pada generator AC, slip ring pada generator DC, komutator atau split ring agar arus tetap searah seperti ini. Yang keenam, yang keempat ada rangka dan pendingin. Merupakan komponen dan mencegah panas berlebih. Yang kelima ada AVR atau Automatic Voltage Regulator, menstabilkan tegangan keluaran generator agar tidak naik turun. Kelebihan dan kekurangan generator. Kelebihannya dapat menghasilkan listrik kapan aja, cocok untuk darurat atau genset, output stabil dengan AVR, tahan lama. Kekurangannya cukup berisik, terutama genset, membutuhkan perawatan, menggunakan bahan bakar kecuali tenaga alam, menghasilkan emisi.
diesel atau bensin. Kesimpulannya, generator adalah alat yang penting yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan prinsip induksi elektromagnetik. Terdapat dua jenis utama, AC dan DC, serta digunakan hampir di semua sistem kelistrikan modern. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.